Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, seperti biasa di hari Jumat kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita akan masuk ke salah satu bab yang mulia di kitab sedekah, bab ke-14, masalah anjuran mempermudah, memberi tempo kepada orang yang kesulitan atau bahkan menghapuskan hutangnya. Subhanallah, bab ini bab yang unik sekali karena dalam masalah utang piutang ini kebanyakan orang dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, mereka sulit sekali mengutangkan orang. Ya, karena mungkin belum faham tentang keutamaannya. Oleh karena itu pada siang ini semoga Allah SWT memudahkan dan berkahi, kita akan membahas tuntas tentang keutamaan memberikan utang kepada orang atau tenggang waktu atau bahkan memaafkan utangnya. Ini ada bab tersendiri yang dikhususkan oleh para ulama hadis menyebutkan tentang keutamaannya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap ke depannya kita sudah tidak lagi kefikiran tentang masalah utangin nggak ya, nah gitu. Kemudian yang kedua adalah ada juga orang mau mengutangkan tapi dijadikan sebagai sumber pendapatan, sehingga akhirnya dia bungakan ya, atau dia berikan tambahan atau dia adakan tambahan di utang itu oleh si pemilik piutang ini. Oleh karena itu jadi riba hukumnya, haram ya. Karena dalam Islam kalau Anda akadnya adalah bisnis, misalnya mudharabah atau murabaha dengan cara meletakkan modal di satu usaha atau seseorang kemudian bagi hasil, atau Anda beli sebuah produk, Anda jual, beli dan jual putus langsung ya, dengan keuntungan yang jelas, maka itu murabaha, boleh saja mudharabah dan murabaha. Tapi kalau Anda utang piutang, ini investasi pengeluaran harta tapi tidak ada keuntungan dunianya, murni untuk mengejar keutamaan akhirat. Jadi poin ini harus difahami dulu sebagai pondasi bahasan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, insya Allah kita akan lebih dalam membahas tentang masalah ini. Baik, hadis pertama teman-teman dalam bab ini langsung saja kita bacakan dengan sanad sahih urutan 903 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu annahu talaba ghariman lahu fatawara anhu thumma wajadahu faqala inni mu'sir. فقال الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مؤسر أو يضع عنه. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain-lain. Terjemahannya, Abu Qatadah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya dia mencari seseorang yang berhutang kepadanya. Tapi dia, orang yang berhutang itu bersembunyi darinya, lalu Abu Qatadah pun menemukannya. Lalu Abu Qatadah berkata, orang itu berkata, sesungguhnya aku dalam kesulitan, maksudnya belum bisa bayar utang ini. Abu Qatadah mengatakan, apakah demi Allah demikian keadaannya? Maka kata dia, orang itu, ya demi Allah. Maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu langsung menimpalinya, dan ini yang jadi saksi bahasan kita ya. Perhatikan baik-baik. Abu Qatadah mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, maka hendaklah dia memudahkan orang yang dalam kesulitan atau menghapus hutangnya. Perhatikan, berarti ada keutamaan khusus di situ ya. Kemudian diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dengan sanad sahih. Dia mengatakan, atau dia berkata padanya, man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabi yawmal qiyamah wa an yudhillahu tahta arshihi falyunzir mu'sira. Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan hari kiamat dan dinaungkan di bawah arsy-Nya Allah, ya, N-nya besar kata ganti Allah, di arsy-Nya atau di singgasana Allah, di bawah singgasana Allah maksudnya, maka hendaknya dia menunda tempo kewajiban membayar utang orang yang sedang terlilit ya, kepada orang
yang dalam kesulitan. Atau dia menunda atau memberikan tempo pembayaran bagi orang yang dalam kesulitan. Riwayat yang pertama ini sudah langsung memberikan gambaran kepada kita. Ya, bahwasanya ada anjuran untuk memberikan utang kepada orang. Itu adalah ibadah sendiri. Itu adalah ibadah tersendiri. Ya. Dengan kita meminjamkan uang sehingga akhirnya dia bisa melunasi utangnya, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga dia bisa mengobati penyakitnya, ya, sehingga dia bisa melanjutkan perjalanannya, sehingga dia bisa melanjutkan menuntut ilmunya, ya, sehingga dia bisa selamat dari makar orang-orang yang berbuat jahat padanya, dan segala macam contoh-contoh dalam masalah ini, maka kita akan panen pahalanya. Itu ibadah tersendiri. Dan pada saat kita sedang menagih kepada orang yang dasarnya punya akad utang piutang dengan kita dan dia tidak mampu, maka anjurannya adalah kita memberikan tenggang waktu. Mau lebih besar lagi keutamaannya? Maafkan. Nah, ini poin yang luar biasa. Dan ini ciri khas Islam. Anda harusnya sebagai seorang muslim dan muslimah menjadikannya sebagai pegangan. Memang kita sengaja membuka pintu utang, memberikan kepada orang selama Allah berikan kita rezeki. Utangkan kepada orang lain. Tidak ada masalah. Dan jadikan itu sebagai ajang pahala. Jangan terbebani dengan utang itu. Karena selama utang itu masih ada di tangan dia, maka kita seperti bersedekah dengan utang itu setiap harinya. Nanti akan kita sampaikan hadis-hadis setelah ini tentunya tentang lanjutan keutamaannya. Ya. Demikian pula pada saat kita memberikan tenggang waktu, maka akan double sedekah senilai yang kita utangkan kepada orang tersebut setiap harinya. Anda maafkan, berarti selamanya akan menjadi nilai pahala bagi Anda. Itu kan luar biasa gitu. Ya. Berapa banyak orang yang terbebani dengan, orang ini sudah utang sama saya 10 tahun tidak bayar-bayar. Mungkin karena dia belum paham. Selama 10 tahun itu, setiap harinya, ya, kalau diakad kesepakatan pembayaran misalnya dari awal Januari ke akhir Januari, itu seperti bersedekah setiap hari 10 juta. Dia investasi 10 juta, dia mendapatkan pahala 300 juta. Atau kalau 31 hari berarti 310 juta. Anda mau bisnis di mana? Investasi 10 juta, setiap hari dapat 10 juta. Coba bayangkan, 100%. Tidak mungkin. Ya. Bahkan mungkin Anda tidak mendapatkan sumber pahala dalam hidup Anda yang mengalahkan sumber pahala mengutangkan orang ini. Kalau lewat dari tenggang waktu itu, maka akan mendapatkan double. Seperti Anda sedang bersedekah 20 juta per hari. Sampai batas waktu dia tidak bayar. Kalau 10 tahun dia tidak bayar, berarti setiap hari seperti 20 juta per hari, kali 1 tahun 365 hari. Itu kira-kira berapa banyak? Kali 10 tahun. Kali 10. Berapa banyak Anda dapatkan? Hanya karena memberikan tenggang waktu kepada dia. Jadi nggak usah berkeluh kesah. Toh rezeki Anda berjalan, walaupun utang itu tidak dibayar sama dia. Atau belum dibayar. Nah ini ciri khas Islam teman-teman sekalian. Bab ini bab yang luar biasa. Mungkin kalau kita jelaskan kepada non-muslim mereka bisa masuk Islam kalau tahu dalam Islam ada bab seperti ini. Tidak lagi orang dalam kesulitan karena akan orang berlumba-lumba mengutangkan orang. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu itu luar biasa. Beliau sering kali berbagi-bagi atau membagikan hartanya setiap hari. Dia sama anaknya Qais radhiyallahu anhu ajma'in itu selalu karena ayahnya mengatakan saat mengatakan kepada anaknya Qais, "Hai Qais, ini gudang harta ayah, sedekahkanlah." Maka mereka berdua karena zaman dulu tidak ada media, mereka naik ke atas atap rumah mereka. Kemudian mereka menyampaikan, "Wahai muslimin, siapa yang butuh kebutuhannya silakan datang." Maka datang mereka antri depan rumah tersebut dibagiin kebutuhannya lah gandum, keju, mohon maaf, madu, apa saja. Uang pun dikasih. Dan saat mengatur waktunya, ada di antara waktu-waktu itu mereka mengiklankan bukan bantuan tapi utang, mengutangkan orang. Supaya dia juga mendapatkan pahala dari situ. Kemudian diutangkanlah uang-uang itu kepada orang. Ini unik, luar biasa ya. Ini sudah kita pernah bedah di serial Sahabat ya. Tentang kisah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau luar biasa. Beliau akhirnya
teman-teman sekalian memberikan peluang orang utang. Oke, sekian misalnya. Di situ di riwayat tidak disebutkan nilainya, tapi dia utangkan. Setelah itu sepakatlah akad utang sampai menjelang jatuh tempo. Kalau orang yang pemilik utang ini datang mau membayar utangnya, maka dia sama anaknya sepakat untuk mengucapkan kata-kata, ya, kami tidak akan mengambil apa yang sudah kami keluarkan di jalan Allah. Artinya kami sudah maafkan. Jadi dapat pahala double, 3 di sini, 3 pahala. Pahala sedekah, pahala mengutangkan orang, pahala memaafkan utang itu. Coba luar biasa. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pada jiwa setiap mukmin di amal soleh yang dia tekuni. Kalau anda biasa rutinkan membaca Al-Quran, nanti Allah akan munculkan ide-ide di Al-Quran itu sendiri yang anda akan panen pahalanya ekstra yang anda belum terfikir sebelumnya. Di sholat malam begitu, di sedekah begitu, di semua ibadah. Maka ini keutamaan luar biasa. Baik, kita akan coba mengambil pelajaran. Yang pertama, yang bisa kita pelajaran dari sini adalah anjuran atau bolehnya mengutangkan orang, bahkan itu punya keutamaan sendiri. Ya. Kemudian, pelajaran yang kedua adalah anjuran agar menagih utang itu. Boleh kalau kesepakatannya, ya, kita tagih. Karena menagih ini juga bagian daripada perintah syariat. Mengingatkan orang itu tentang kewajiban dia. Jangan sampai dia dihukum oleh Allah gara-gara itu. Dan di situ kita bisa hubungkan langsung dengan sumber pahala yang lain. Yaitu, kalau dia mengatakan seperti dalam riwayat ini, saya dalam keadaan sulit, maka kita boleh bertanya. Ya. Kita boleh memaafkannya atau memberikan tenggang waktu. Itu sumber pahala sendiri. Jadi ada keutamaan mengutangkan orang yang pertama, yang kedua anjuran untuk menagih, ya, utang tersebut dan memberikan kelapangan, kelonggaran bagi orang yang minta tempo kalau dalam keadaan sulit, ataupun anda maafkan sekaligus supaya lebih banyak pahalanya sebagaimana sudah kami jelaskan tadi. Pelajaran yang ketiga dari hadis adalah bolehnya seseorang untuk memastikan dengan mengajak bersumpah. Karena Abu Qatadah di sini mengatakan, Allah, demi Allah kamu memang dalam keadaan sulit. Orang itu mengatakan, Allah. Mungkin anda berkata, bagaimana kalau dia bohong Ustaz? Itu bukan urusan kita lagi. Ya, seorang mukmin itu selalu saja melekat dalam dirinya, dalam hatinya, dalam fikirannya tauhid. Mengisahkan dan meyakini adanya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengawasi. Allah tahu semuanya, tidak usah khawatir. Kalau dia bohong dengan sumpahnya, dia akan dihukum oleh Allah. Tidak usah khawatir soal itu. Ya. Ini poin yang luar biasa. Nilai plus tersendiri yang Allah berikan kepada, ya, orang-orang muslim. Baik, kita masuk ke hadis, ya, yang diriwayatkan Tabarani masih nomor 1 sama, ya. Atau kita langsung masuk ke faedah yang keempat, bahwasanya orang atau ada anjuran untuk memudahkan kesulitan atau mengeluarkan seseorang dari kesulitannya. Dan siapa yang melakukan itu, apakah dia sedang terlilit utang, apakah dia sedang terancam, ya, jiwanya, nyawanya, lalu anda memberikan pembelaan. Kalau dia dalam kondisi benar, ya, misalnya, maka itu akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di mana orang semua kepanasan di mahsyar, kita malah selamat. Gitu. Karena mengeluarkan kesulitan atau menyelamatkan seorang dari kesulitannya. Ya. Dan di sini disebutkan adalah di antara mengeluarkan atau mengeluarkan seorang dari kesulitan adalah memaafkan, ya, atau memberikan tempo tambahan bagi orang yang sedang berutang. Nah, ini berarti keutamaan tersendiri. Artinya faedah yang keempat dari hadis adalah akan mendapatkan keutamaan naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Baik, kita akan masuk hadis kedua dalam bab kita ini. Dan ada 2A dan ada 2B. Ya. Baik, ada 11 hadis, ya. 2A-nya dengan sanad sahih. Urutan 904 dari awal belajar berbunyi, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
talaqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Faqalu, a'amilta minal khairi syai'a? Qala la. Qalu, tadhakkar. Qala, kuntu udayinun nasa fa'amuru fityani an yunzirul mu'sir wa yatajawwazu 'anil musir. Qala Allah, tajawazu anhu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafadznya Imam Muslim. Terjemahannya, kata Rasulullah SAW, para malaikat menyambut ruh seseorang dari kalangan umat sebelum kalian. Lalu para malaikat mengatakan, apakah kamu pernah melakukan satu kebaikan? Orang itu mengatakan, tidak. Maka mereka berkata, coba ingat-ingat. Maka orang itu pun yang sedang dicabut ruhnya ini, atau yang sudah meninggal ini, berkata, ya aku ingat aku pernah memberi utang kepada orang-orang. Lalu aku memerintahkan pembantu-pembantuku agar menunda tempo pembayaran kepada orang yang dalam kesulitan. Dan memudahkan orang yang dalam kemudahan. Maksudnya kalau orang mau bayar, ya sudah dimudahkan. Allah berfirman, maafkanlah dia. Atau dalam kurung, lupakanlah kesalahan-kesalahannya. Hanya karena dia pernah melakukan perbuatan tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain dan juga Ibnu Majah dari hadis Hudzaifah, orang yang sama, sahabat yang sama, radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, anna rajulan mata fadakhala al-jannah faqila lahu ma kunta ta'mal? Qala fa imma dzakara wa imma dzukkira. Faqala kuntu ubayi'un nas fakuntu unzirul mu'sir wa atajawwazu fi as-sikkah aw fi an-naqdi faghufira lahu. Kata Nabi SAW, ada seseorang laki-laki mati lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Lalu dia ditanya, apa yang dulu kamu kerjakan sehingga kau bisa masuk surga? Maka kata Nabi SAW, dia ingat atau dia diingatkan, dibuat ingat oleh Allah. Maka dia pun menjawab kepada orang-orang ahli surga yang menanyakan dia, bagaimana kau bisa masuk surga, amalan apa yang kau kerjakan? Maka dia mengatakan, aku dulu berjual beli dengan manusia. Lalu aku memberi tempo kepada orang-orang yang dalam kesulitan dan mempermudah urusan pembayaran dengan dinar dan dirham. Maka dia pun diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga ada lafaz yang lain. Ini 2A, ada 3 riwayat ya. Yang berbunyi sabda Nabi SAW, Inna rajulan kana mimman kana qablakum atahul malaku liyaqbida ruhah. فقال هل عملت من خير قال ما أعلم قيل له انظر قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. Sesungguhnya seseorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian didatangi oleh malaikat untuk mencabut nyawanya. Malaikat bertanya, adakah kebaikan yang pernah kamu kerjakan? Dia menjawab, aku tidak tahu. Maka dikatakan kepadanya, coba fikirkanlah. Lalu dia menjawab, aku tidak tahu sedikit pun, hanya saja aku berjual beli dengan manusia di dunia, maka aku memberi tempo kepada orang-orang yang dalam kesulitan, dan memaafkan orang-orang yang dalam kesulitan. Maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Abu Mas'ud berkata, aku mendengarkan hal tersebut, atau mendengarkan Nabi SAW mengatakan itu. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita di nomor 2A-nya, atau langsung saja kita masuk ke faedah juga, ya, bahwasanya ada keutamaan khusus dan ada pintu sumber pahala khusus, bahkan menjadi penyebab masuk ke dalam surga bagi seseorang, atau dimaafkan dosa-dosa pada hari kiamat bagi seseorang yang mengutangkan orang lain, dan kemudian dia melakukan kemudahan tambahan tempo ya kepada orang yang belum mampu sampai dia mampu, atau dia sekaligus memaafkannya. Jadi ini punya keutamaan khusus ya. Disebutkan di sini ya, kita sudah tahu tadi lafaz hadisnya ya, bahwasanya ada seseorang yang meninggal umat sebelum kita, kemudian pada saat ruhnya ya ditarik oleh malaikat dan bertemu dengan malaikat, maka ya dia pun ditanya, apa kau pernah lakukan kebaikan selama ini? Karena dia bingungnya sampai dia tidak tahu. Dia sudah melupakan. Dia bilang, seingat saya tidak ada. Maka para malaikat mengatakan, coba ingat.
Coba ingat. Maka Allah pun mengilhamkan dia sehingga dia mengingat. Yang dia ingat adalah masalah itu. Seingat saya, pernah saya utangkan orang-orang di dunia. Kemudian, ya utang-utang yang saya kasih itu, saya sampaikan kepada staf-staf saya, petugas yang saya tugaskan. Kalau seandainya ada orang yang kesulitan, ya berikan tempo. Kalau dia tidak bisa benar-benar bayar, maka maafkan. Maka gara-gara itu Allah pun berfirman kepada para malaikat, maafkan semua kesalahannya. Subhanallah. Ya. Dalam riwayat tadi yang sudah kita bacakan juga, malah dia masuk ke dalam surga dan ahli surga bertanya pada dia, amal apa yang kau buat? Kok bisa kau masuk surga? Berarti kemungkinan dia punya kedudukan khusus dalam surga nih. Karena kalau dia seperti penghuni surga umumnya mungkin orang tidak bertanya gitu kan. Atau dia berada di derajat yang rendah. Pasti derajatnya luar biasa nih, istimewa. Sampai ahli surga bertanya, apa amal yang kau kerjakan sampai bisa masuk ke derajat ini gitu. Maka dia mengatakan, seingat saya, ya saya dulu di dunia suka ya memaafkan orang-orang, memberikan tempo, waktu bagi orang yang tidak mampu bayar utang atau aku memaafkannya. Maka ini luar biasa, keutamaan khusus gitu ya. Keutamaan khusus. Jadi faedah pertama dari hadis adanya keutamaan bagi orang yang mengutangkan orang lain gitu ya. Mengutangkan orang lain karena punya keutamaan yang luar biasa yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kemudian yang kedua, ini juga terjadi ya, atau keutamaan juga bisa didapatkan bagi para pedagang. Para pedagang yang suka memudahkan transaksi. Nah ini juga ciri khas Islam, saudaraku seiman ya. Luar biasa gitu. Jadi berbeda sekali pemikiran kita sebagai seorang muslim dengan pemikiran orang-orang kapitalis. Mereka berpikir bagaimana bisa mengorek keuntungan sebanyak mungkin dari konsumen, gitu kan? Kalau kita tidak, bagaimana kita bisa berdagang ya, untuk mencari sumber kehidupan? Kita juga bisa bersedekah di situ. Dan dalam transaksi jual beli, ada saatnya di mana kita transaksi ngambil keuntungan, ada saatnya kita justru memaafkan dan memberikan kepada orang. Kan begitu? Saya pernah mengangkat sebuah kisah dan saya coba ingatkan kembali kisah itu. Kisah ini unik terjadi di Saudi. Ada seorang pemilik toko selimut. Seingat saya di kota Madinah terjadi ini ya. Toko selimut ini, kebetulan selimutnya itu 100 rial ke atas harganya. Artinya antara 400.000 sampai jutaan. Kan? Masuklah seseorang di musim dingin, kelihatan pakainya biasa. Dia datang kepada salah satu staf toko itu lalu berkata, saya butuh 4 buah selimut. Untuk saya, istri saya, dan kedua anak saya karena dingin. Ada nggak selimut bisa saya dapatkan dengan 100 rial, 4 buah selimut? Maka spontan pegawai itu mengatakan, tidak ada. Karena harga minimal 100 rial 1 piece. Dia minta 100 rial 4 piece. Gitu kan? Kebetulan pemilik toko ini orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ya langsung pada saat itu mengambil alih tanpa dia memberikan penjelasan kalau dia pemilik tempat. Dia memberikan isyarat kepada pegawainya agar pegawainya ini ya meninggalkan konsumen tersebut dan biar berurusan sama dia. Lalu dia tanya kembali, ada apa? Bapak itu mengatakan, saya butuh ya 4 buah selimut. Saya butuh 4 buah selimut. Karena memang buat saya, buat istri saya dan kedua anak saya dan ini musim dingin. Ada nggak selimut di toko Anda ini ya, yang bisa mendapatkan 100 rial dengan 4 selimut? Kata pemilik toko dengan senyum, ada. Dan Anda bisa pilih selimut apa saja di sini. Bisa Anda beli dengan 100 rial 4 piece. Artinya bukan dia arahkan, oh selimut ini misalnya yang 100 rial 1, saya bisa kasih Anda 100 rial 4. Tidak. Dia tidak ingin bersedekah setengah-setengah. Dia mengatakan apa? Silakan, di toko ini Anda bisa ambil selimut apapun 100 rial 4 piece. Maka orang itu, karena dia pikir dia akan bayar gitu kan. Dia dengan percaya dirinya, dia ingin ya segera bertransaksi. Maka dia pun keliling mencari selimut di situ sampai dia temukan selimut yang dia inginkan. Entah berapa harganya gitu kan. Mungkin dia ambil yang 1000 rial satu, intinya diambillah sama dia 4 itu di bawah ke kasir dan yang transaksi langsung pemilik toko. Semua pegawai, staf diam dan menyaksikan keajaiban yang sedang terjadi ini. Maka diterimalah 100 rial tersebut, diberikan 4 selimut, orang itu keluar dengan membawa selimut dan dia dengan percaya dirinya kalau dia sudah membayar dan ini adalah ya dia bayar dengan nilai yang benar gitu ya.
Setelah orang itu pergi, maka pemilik toko mengumpulkan para stafnya lalu berkata, saya yakin kalian punya pertanyaan. Kata salah satu stafnya, benar. Kami masih belum bisa berpikir. Bagaimana bisa Anda tadi bertutur kata kepada pembeli tersebut, bisa Anda memilih selimut apa saja. Di toko ini semuanya Anda bisa beli dengan 100 rial 4 piece. Dan orang ini akhirnya bisa memilih sesuka dia. Dan selimut yang dia ambil mahal-mahal tentunya. Karena minimal 100 rial 1 piece. Bagaimana kami memahami ini? Kalau Anda niat bersedekah, kenapa Anda tidak kasih saja? Maka pemilik toko mengatakan, baik, saya akan jawab. Orang ini sedang butuh. Orang ini sedang butuh. Dia lagi butuh selimut. Dingin. Dan dia menanyakan, bisa nggak mendapatkan 100 rial 4 piece? Karena uang dia cuma 100 rial. Maka tidak mungkin orang yang butuh, kita mengatakan karena uangnya tidak cukup, pergilah. Di sini nggak mungkin kamu dapatkan 100 rial. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan bagaimana kita membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Maka saya mengatakan bisa Anda mengambil. Kalau kenapa saya tidak berikan saja sedekah kepada dia? Jawabannya sederhana. Orang ini datang dengan kemuliaan jiwa. Dia mau membeli. Dia bukan sedang mengemis. Dia bukan minta. Kalau dia mengemis minta, saya akan kasih. Tapi dia sedang ingin transaksi. Biarkan dia keluar dari toko ini dalam kondisi mulia. Coba ambil pelajaran dari kisah ini. Bagaimana luar biasanya Islam mengajarkan setiap penganutnya untuk selalu menghubungkan antara kegiatan ekonomi dengan sosial. Tidak selamanya selalu berpikiran seperti kapitalis, keuntungan dan keuntungan. Walaupun bahkan sampai menerobos hal-hal haram, ya, atau bahkan menzalimi orang lain, atau menjatuhkan citra orang lain, ya, perusahaan lain, toko lain, restoran lain. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Ya, kita malah saling dukung-mendukung, ya, saling memberikan kesempatan orang untuk mendapatkan keuntungan, dan Allah akan mendatangkan keberkahan justru dari situ. Nah, ini poin yang bisa kita pelajari yang luar biasa daripada hadis ini. Keutamaan yang ketiga dari hadis adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dosa-dosa, ya, bagi orang yang memudahkan utang piutang dengan jatuh tempo atau memaafkan, ataupun dalam transaksi jual beli, ya, dia memudahkan. Sebagaimana tadi hadis riwayat Imam Muslim, ya, dia mengatakan, aku berjual beli dengan manusia lalu aku memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan atau mempermudah urusan pembayaran dengan dinar dan dirham. Maka dengan itu Allah mengampuninya. Artinya dia transaksi, orang ini tidak mampu sebagaimana kami berikan kisah tadi, maka itu, ya, cukup untuk dia raih produknya laku, Allah datangkan keberkahan dan Allah jadikan sumber pahala buat dia. Ini juga pernah terjadi pada Abu Hanifah rahimahullah. Beliau pernah kedatangan di toko sutranya di Irak. Pada saat itu seorang wanita ibu ingin sekali membeli, ya, sutra. Seingat saya kalau tidak salah, ya, sekitar uang ibu itu cuma 10 dirham atau kecil sekali intinya uangnya. Dan tidak mungkin bisa membeli sutra, tapi dia ingin sekali beli sutra. Dia keliling pasar tidak temukan ada sutra senilai itu. Maka dia lewat di toko Abu Hanifah lalu dia mengatakan, adakah sutra yang bisa saya beli dengan nilai ini? Kata Abu Hanifah, ada. Silakan, ini sutra. Ini yang terbaik gitu. Maka ibu itu pun membayar lalu kemudian dia ambil sutra. Tapi sebelum dia pergi dia bilang, saya dari tadi keliling di pasar ini tidak ada yang bisa menjual kepada saya dengan nilai itu. Bagaimana Anda bisa menjual dengan nilai itu? Apa kata Abu Hanifah rahimahullah? Alhamdulillah, kemarin saya membeli 10 lembar sutra ini. Dan saya sudah menjual 9 lembarnya dengan keuntungan. Maka sekarang Anda ingin sekali sutra itu. Walaupun saya, ya, memberikan Anda dengan nilai yang modalnya pun belum kembali, saya sudah diuntungkan dengan 9 yang kemarin. Sekaligus saya bisa dapat pahala Anda yang sedang menginginkan itu. Karena Nabi SAW mengatakan termasuk hal yang besar pahala di sisi Allah adalah memasukkan kegembiraan di hati seorang muslim. Coba bayangkan. Bagaimana Islam mengajarkan jenis-jenis transaksi seperti ini, ya, yang mungkin tidak bisa, ya, difikirkan oleh para orang yang kapitalis ini, ya, tidak akan nyambung dengan mereka, ya.
Karena bagi mereka, masa saya sudah keluarin modal, kemudian saya tidak dapat keuntungan. Nah, gitu. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Masih nomor 2 ya, 2B-nya. Dengan sanad sahih. Masih dari sahabat yang sama, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Utiyallahu bi'abdin min ibadihi atahu Allahu malan faqala lah. ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتم الله حديثا. قال يا ربي آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنذر المعسر فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك تجاوز عن عبدي. Didatangkan ke hadapan Allah nanti seorang hambanya yang telah Allah berikan harta. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu lakukan di dunia dengan harta itu? Dan kata Nabi SAW, mendatangkan sebuah potongan ayat di sini, yang terjemahnya, dan mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian apapun dari Allah nanti. Maka, maksudnya di hari kiamat. Di dunia pun tidak ada sembunyi, tapi di hari kiamat mereka tidak mungkin berdusta lagi. Sudah nggak mungkin. Allah langsung nampakkan. Maka dia pun berkata, orang ini berkata kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, engkau telah memberiku harta. Aku berniaga dengan manusia. Di antara akhlakku adalah merelakan atau memaafkan. Maka aku memudahkan orang yang dalam kemudahan dan memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan. Maka Allah yang maha tinggi berfirman, aku lebih berhak terhadap perkara itu dari dirimu. Maafkanlah hambaku ini. Lalu Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhuma keduanya berkata, begitulah kami mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan riwayat ini adalah mauquf kepada Hudzaifah dan juga disebutkan marfu' dari Uqbah dan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in. Artinya ada yang hanya sampai sahabat yaitu Hudzaifah radhiyallahu anhu dan ada yang sampai kepada Nabi SAW dari dua sahabat Uqbah dan juga Abu Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in. Baik, riwayat ini mirip dengan riwayat sebelumnya, yaitu bagaimana ya seseorang itu dianjurkan agar mengejar keutamaan bab ini, yaitu bagaimana dia memudahkan ya bagi orang yang mau membayar, misalnya saya transfer aja, atau saya bisanya bayar dengan uang cash, atau saya bisa bayar sebagian dengan uang, mungkin sebagian dengan produk ini misalnya. Kalau dia memang tahu itu adalah sesuatu yang memang itu yang memudahkan, dia mudahkan saja, gitu kan? Atau memang dimaafkan, secara totalitas dimaafkan, sehingga memang bisa menjadi sumber pahala tersendiri. Nah ini yang kurang lebih digambarkan dalam hadis tersebut. Baik, faedah pertama dari hadis yang bisa kita ambil adalah perlunya seseorang itu memiliki harta, ya, dan ini punya kedudukan sendiri. Allah SWT berikan harta karena dengan harta dia bisa banyak melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial, ya. Kalau kita sholat di sebuah masjid, misal kita sholat sendiri, datang, maksudnya sendirian datang, tidak mengajak siapapun, lalu kita ikut berjamaah sholat, kita dapat pahala kita. Kalau kita mengajak orang lain untuk sholat, dan akhirnya ikutlah 2-3 orang teman bersama kita dapat pahala kita juga dapat pahala teman-teman yang kita ajak itu. Dan ini terjadi atau berlaku pada semua jenis ibadah dalam Islam. Anda mengajak orang puasa, Anda mengajak orang sedekah, Anda mengajak orang umrah dan haji, dan seterusnya. Ya, semua itu akan kita panen pahala mereka karena kita mengajaknya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan panen pahala orang-orang yang diajak tanpa mengurangi dari pahala mereka. Allah berikan tambahan gitu. Ya. Jadi kita anjurannya begitu. Tapi ada orang yang mendapatkan pahala semua orang yang sholat. Kita tahu muadzin panen pahala semua orang yang sholat termasuk imam. Imam pahala dia dan pahala makmumnya dia panen. Makmum masing-masing dapat pahala kecuali yang mengajak orang. Kan semua itu ada nilai pahala tambahan ya. Tapi ada orang subhanallah yang dengan hartanya dia panen semua pahala. Baik imamnya, muadzinnya atau orang-orang yang sholat. Yaitu orang yang menyumbangkan dengan hartanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ni'ma malu salih biyadi abdi salih. Sebaik-baik harta yang halal, yang baik, ya, di tangan orang soleh. Karena dia akan arahkan uang itu kepada kebaikan-kebaikan. Nah itu. Nah ini,
sebuah keutamaan tersendiri, ya. Makanya di sini disebutkan orang yang Allah berikan harta, lalu Allah tanya, kau buat apa nanti dengan harta itu? Lalu dia sebutkan, harta itu saya gunakan untuk memudahkan untuk orang-orang, mengeluarkan orang dari permasalahan hidupnya. Nah itu penting, ya. Jadi keutamaan sendiri orang yang punya harta tapi sumbernya halal, lalu dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Di antaranya mengutangkan orang gitu, atau membantu orang yang sedang kesulitan. Yang kedua, semua amalan, ini faedah kedua, semua amalan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecil ataupun besar. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Wala yaktumunallah haditha." Pada saat itu semua manusia di akhirat tidak bisa lagi menyembunyikan apapun di hadapan Allah. Pasti Allah akan bongkar semuanya, ya. Maka hati-hati, karena semua ada pertanggungjawabannya. Kalau itu amal saleh, kita bersyukur. Kalau itu amal buruk, mumpung sekarang masih hidup, taubat nasuha segera. Tinggalkan, ya. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Pelajaran yang ketiga daripada hadis ini, ya, keutamaan orang yang mengutangkan orang dan memaafkannya. Maka Allah pun akan memaafkan seluruh dosanya. Ini luar biasa. Bukan hanya sebagian dosa. Tajawazu anhu maksudnya maafkan semua kesalahannya. Karena dalam riwayat sebelumnya dikuatkan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan ahli surga bertanya, kok bisa kamu masuk ke derajat ini, ke surga ini? Maka dia mengatakan, dulu saya pernah utangkan orang dan saya beri tempo atau saya maafkan yang tidak mampu. Nah ini berarti keutamaan tersendiri, ya. Baik, hadis selanjutnya, hadis nomor 3, mirip-mirip maknanya. Dengan sanad sahih urutan 905 dari awal belajar, bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kana rajulun yudayinun nas wa kana yaqul li fatahu idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la'alla Allah azza wa jalla tajawazu anna falaqiya Allah fatajawaz anhu." Ada seorang laki-laki yang memberi hutang kepada orang-orang dan dia berkata kepada pembantunya atau stafnya, "Jika kamu menemui orang yang dalam kesulitan maka maafkanlah dia." Maka Allah Azza wa Jalla memaafkan dia. Lalu orang itu meninggal dan berjumpa dengan Allah, maka Allah pun memaafkannya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Juga An-Nasai meriwayatkan, hanya saja lafadznya An-Nasai adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajulan lam ya'malu khairan qad wa kana yudayinun nas fayaqulu li rasulihi khudh ma tayassar watruk ma asur wa tajawaz لعل الله يتجاوز عنا فلما هلك قال الله له هل عملت خيرا قد قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أدين الناس فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى يتجاوز عنا قال الله قد تجاوزت عنك." Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Hanya saja dia memberi hutang kepada orang-orang. Dia berkata kepada anak buahnya, "Tagih yang mudah, tinggalkanlah yang kesulitan, dan maafkanlah jika tidak mau membayar atau tidak bisa membayar." Semoga Allah memaafkan kita juga. Ketika dia mati, Allah berfirman kepadanya, "Apakah kamu pernah melakukan sedikit kebaikan?" Dia menjawab, "Tidak, hanya saja aku memiliki anak buah, aku sendiri memberi utang kepada orang-orang. Jika aku menyuruhnya menagih, aku berkata kepadanya, ambil yang mudah, biarkan yang sulit, dan maafkanlah. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita." Lalu Allah berfirman, aku telah memaafkanmu. Hadis ini, teman-teman sekalian, mirip dengan makna tadi, ya, makna hadis-hadis sebelumnya tentang keutamaan. Faedah pertama, keutamaan mengutangkan orang dan memaafkan, memberikan tempo atau memaafkannya, ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki sifat maha pemaaf. Maka siapapun yang pemaaf, siapapun yang dermawan di dunia, semua sifat-sifat baik ini Allah akan menunjukkan kalau Allah lebih daripada dia. Terbukti di sini karena orang ini memudahkan bagi orang yang tidak mampu bayar, memaafkan, ya, bahkan utang-utang mereka. Maka Allah mengatakan, aku lebih pantas untuk itu, maka aku maafkan kamu. Ini sifat kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin ada yang bisa menandinginya, gitu kan? Oleh karena itu teman-teman, mohonlah kepada Allah dengan kemahamurahannya, ya, kedermawanannya. Anda mengatakan misalnya, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga, bukan dengan amalku, tapi dengan rahmatmu, dengan kedermawananmu, ya, dengan kemahamuliaanmu.
maka Allah akan bisa memberikan derajat yang sangat tinggi hanya dengan itu saja. Ya. Karena Allah SWT adalah zat yang maha karim, mulia sekali, dan sangat baik. Maka ini keutamaan tersendiri tentunya. Baik, selanjutnya hadis keempat dengan sanad sahih, urutan 906 dari awal belajar berbunyi dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Husiba rajulun mimman kana qablakum, falam yujad lahu min al-khairi syai' illa annahu kana yukhalitu an-nas wa kana musiran." فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله تعالى نحن أحق بذلك تجاوزوا عنه. Hadis ini riwayat Muslim dan juga Tirmidzi. Seseorang laki-laki, kata Nabi SAW, seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian dihisab, dia tidak memiliki kebaikan apapun, hanya saja dia bergaul dengan manusia. Dia adalah orang yang berharta, dia memerintahkan para pembantunya agar memaafkan orang yang dalam kesulitan, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, kami lebih berhak terhadap hal itu, maafkanlah dia. Ya, kurang lebih maknanya mirip dengan yang tadi ya, ada keutamaan mengutangkan orang, terus kemudian keutamaan dalam ya memudahkan jatuh tenggang tempo atau memaafkannya, karena dia akan mendapatkan juga pemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena maknanya mirip-mirip, saya tidak akan panjang lebar lagi jelaskan hadis ini. Kita langsung tutup dengan hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini saya melihat adalah hadis yang paling luar biasa dalam penjelasan keutamaan orang yang mengutangkan orang lain. Ya. Hadis dengan sanad hasan, urutan 907 dari awal belajar berbunyi dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran falahu kulla yawmin mithlahu sadaqah." Thumma sami'tu yaqul, "Man anzara mu'siran falahu kulla yawmin mithlaihi sadaqah." فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة قال له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan semua rawi-rawinya dijadikan hujjah dalam As-Sahih atau thiqah, terpercaya. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Terjemahannya, kata Nabi SAW, barang siapa memberi tempo pembayaran utang, ya, pas dia jatuh tempo tapi belum sempat, atau orang yang punya utang belum bisa bayar, dia berikan tempo. Barang siapa memberikan tempo pembayaran utang kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut. Jadi sudah saya berikan gambaran di awal pembukaan kita ya. Dan ini dalilnya. Kalau Anda utangkan orang 10 juta, maka mulai hari itu Anda seperti bersedekah 10 juta. Sebulan misalnya Anda utangkan dia, maka Anda mendapatkan seperti setiap hari ya 10 juta sedekah. Dan ini mungkin sulit Anda lakukan. Bagaimana dengan orang yang utangkan 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, berapa banyak pahalanya. Dia seperti sedekah sebesar itu setiap harinya, sampai jatuh tempo. Ya, saya ulangi, kata Nabi SAW, barang siapa memberi tempo pembayaran utang kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai senilai utang tersebut 1 kali lipat setiap harinya. Kemudian ya, kata Abu Hurairah, aku mendengarkan Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa memberi tempo pembayaran utang kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah 2 kali lipat setiap harinya. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku mendengar Anda bersabda, barang siapa memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah senilai utang tersebut 1 kali lipat. 10 juta, berarti setiap hari Anda sedekah 10 juta sampai jatuh tempo gitu kan. Kemudian aku juga mendengarkan Anda berkata, barang siapa yang memberikan tempo kepada orang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai 2 kali lipat sedekah. Seperti nilai uang yang dia utangkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia mendapatkan nilai sedekah senilai utang tersebut setiap hari sebelum hutang itu jatuh tempo. Ya, jadi misalnya Januari, dari 1 Januari sampai 31 Januari, kalau dia utangkan 10 juta, dia seperti sedekah setiap hari 10 juta. Kali 31 hari. Mohon maaf. 31 hari berarti dia sama dengan bersedekah 310 juta. Modalnya cuma 10 juta. Pahalanya 310 juta. Ini luar biasa, gitu kan? Kata Nabi SAW, dia mendapatkan nilai sedekah senilai utang tersebut setiap hari sebelum hutang itu jatuh tempo.
Maka jika telah jatuh tempo, lalu dia memberikan tambahan tempo lagi. Di akhir Januari dia tagih, ternyata orang itu belum bisa bayar. Dia bilang, oke lah, saya tambah sebulan lagi di Februari misalnya. Maka di bulan Februarinya, dia memperoleh nilai sedekah 2 kali lipat setiap harinya. 20 juta setiap harinya. Ini hadis yang luar biasa yang tadi sudah kita sebutkan di awal pembukaan kita ya. Kemudian Al-Hakim meriwayatkan juga secara ringkas, kata Nabi SAW, "Man anzara mu'siran falahu kulla yawmin sadaqatun qabla an yahilla ad-dain. Fa idza halla ad-dain fa anzarahu ba'da dhalik falahu kulla yawmin mithlihi sadaqah." Barang siapa yang menunda tempo orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan sedekah setiap harinya sebelum utang itu jatuh tempo. Apabila telah jatuh tempo, lalu dia memberi tenggang waktu, maka dia mendapatkan pahala sedekah 2 kali lipat setiap harinya. Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini teman-teman adalah riwayat yang saya katakan tadi sangat agung atau paling agung dalam bab mengutangkan orang. Dan ini ciri khas Muslim sekali lagi dan Muslimah. Mereka malah sibuk mengutangkan orang dan memberikan tenggang waktu dan menikmati itu. Karena dia manen pahalanya setiap hari. Belum tentu kita bisa sedekah sebesar itu kalau bukan karena dari bab utang. Jadi mulai sekarang bersihkan hati Anda. Tidak usah jengkel dengan orang yang belum sempat membayar utangnya. Tugas Anda menagih. Kalau dia belum bisa, mudahkan. Dimaafkan kesalahan hari kiamat. Dijamin masuk ke dalam surga. Ini balas. Dosa-dosa Anda dimaafkan. Bahkan tadi sudah dengar hadisnya, orang sebelum kita tidak punya kebaikan. Tapi Allah maafkan dia dosa-dosanya. Plus lagi, dia seperti bersedekah, sejumlah uang yang dia sedekahkan itu sebelum jatuh tempo setiap harinya. 10 juta berarti 10 juta tiap hari. Kalau dia berikan tenggang waktu setelah jatuh tempo yang disepakati, maka dia akan panen 2 kali lipat pahalanya. Dan ini luar biasa. Ya. Ini hadis yang paling agung saya lihat secara pribadi ya, dalam bab mengutangkan orang lain. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.